Tidak hanya di Kalimantan Barat, namun juga terjadi penangkapan bahkan penindakan buruh ilegal asal Tiongkok di beberapa daerah. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah guna menghentikan keran buruh ilegal asal Tiongkok tersebut? Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Tim saat ini sedang menelusuri sebuah perusahaan tambang di Ketapang, Kalimantan Barat. Kami berada di dermaga yang sedang sepi produktivitas pekerjanya. Namun saat kami berjalan lebih jauh, mata kami tertuju pada beberapa pekerja. Saat kami ajak bicara, pekerja kesulitan untuk berkomunikasi. Mereka hanya merespon ketika kami menyebut kata Beijing. Dari mana? Beijing. Oh, Beijing. Hong Kong? Macau? No, bukan. Beijing, Hebei. Saat tim memantau di lapangan, yang dilakukan pekerja Tiongkok ini merupakan pekerjaan kasar yang seharusnya diisi oleh pekerja lokal. Jika menilik keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, posisi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing ada 4 jenis posisi, yaitu komisaris, direktur, manajer, dan ahli teknik. Lagi dan lagi, perusahaan nakal mencoba mencari celah dari peraturan pemerintah. Kami masih menemui adanya pekerja Cina yang diduga ilegal masuk ke Indonesia. Masih di lokasi yang sama, kami berbincang dengan pekerja lokal. Ini orang izinnya gimana kerjanya? Gagal. Kalau ada polisi datang, Bah, sudah lama di sini, tapi sepi, kabur. Polisi ya? Kalau polisi datang, pasti kabur mereka nih. Polisi sering sini. Imigrasi sering nggak? Hah? Imigrasi kayak Sering, tapi sekarang udah akhir tahun ini nggak pernah lagi. kabarnya kemana? Biasanya masih belum ini, bawahnya. Kemarin tuh bawa tas, kan, bawa koper, pokoknya semua baban kayak dibawa. Bawa kabur ke dalam. Semua mana lah ada izin. Kami melanjutkan penelusuran. Kali ini kami menumpang kendaraan warga lokal. Warga lokal yang membantu penelusuran kami sudah biasa keluar masuk di kawasan perusahaan. Sementara ini kantor yang dipakai, kantor sementara. Yang kiri saat ini. Kantor ini kan belum lengkap lah. Oh, ini nanti kantor. Manajemen juga belum di sini ya, Pak? Belum, masih sini sementara ya. Jadi nanti kalau ini udah selesai rapi, pindah di sini di kantor ini. Selain perpindahan kantor manajemen berdasarkan keterangan dari warga, proses pembangunan dermaga dan pertambangan ini sudah hampir selesai. Sehingga kami hanya menemukan sejumlah pekerja asal Tiongkok. Kami pun akhirnya meminta agar dibawa ke lokasi yang masih banyak pekerja asal Tiongkok. Jadi masalahnya ini dulu cuma kantor ini. Ini tempat pengolahan ini. Di sini lah produksi jaringan berminyak. Oh. Di salah satu lokasi di dalam perusahaan, kami menunggu di dekat pos pengamanan. 1 jam kami menunggu, terdapat satu kendaraan truk yang melintas. Saat kami lihat, ternyata terdapat belasan pekerja yang parasnya memang seperti warga negara Tiongkok. Tak berapa lama, terdapat juga pekerja yang berlalu lalang menggunakan sepeda motor ataupun berjalan kaki. Beberapa meter dari lokasi kami juga terdapat pekerja yang sedang beristirahat di warung-warung kecil. Namun kami tidak dapat menghampiri mereka. Terdapat beberapa penjaga yang terus memantau kami. Guna mendapatkan data jumlah pegawai sebenarnya, kami mendatangi salah satu perusahaan kontraktor. Data berapa orang yang kerja di sini? Yang masih sisa yang kerja. masih sisa. Secara ini ya. Iya. Wah, kedua. Atau kita mau tanya dulu. Ya kan? Ya, jadi tenaga kerja yang di kontraktor ini sekitaran 100 masih ada ya? Nggak ada. Yang dari Beijing, Pak? Nggak ada. Dan paling baru 10 orang. Oh, 10 orang. Indonesia 15 termasuk saya. Pada pulang semua, kali ini kerja ada. Nah, gitu. Gak dulu sih banyak.
Walaupun warga sudah melakukan aksi keberatan, tetapi perusahaan masih beraktivitas dengan sejumlah pekerja Tiongkok ilegal. Warga meragukan keabsahan dokumen yang dimiliki para pekerja Tiongkok yang bekerja di perusahaan ini. Pihak imigrasi dan Dinas Sosial Ketenagakerjaan setempat sempat melakukan pemeriksaan dan tidak membuahkan hasil. Memang katanya menurut informasi itu ada beberapa pekerja asing, khususnya tenaga kerja asing dari Beijing yang mempekerjakan, seharusnya pekerjaan itu bisa dikerjakan pekerja lokal. Nah, tapi begitu kami menugaskan, ya, kami turun bersama dengan pegawai pengawas kami, hal-hal seperti itu tidak kami temukan. Akhirnya kami menelusuri data dari sejumlah instansi pemerintah. Pihak imigrasi memiliki data bahwa ada peralihan tren kedatangan kunjungan wisata ke Indonesia. Tahun 2015, urutan pertama warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu dipegang oleh Singapura. Tahun 2016 berubah trennya. Sekarang Tiongkok yang menjadi nomor 1. Angkanya 1.397.055 orang. Data ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Peringkat pertama asal masuk WNA berdasarkan kebangsaan, Tiongkok menduduki peringkat pertama setelah Singapura dan Australia. Adanya peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 mengenai pembebasan visa kunjungan bagi 169 negara diduga menjadi pemicu maraknya pekerja asing ilegal. Berdasarkan pemantauan kami, mayoritas pekerja Tiongkok ilegal menyalahgunakan izin tinggal dengan menggunakan visa pelancong. Visa pelancong hanya berlaku selama 30 hari, tetapi dimanfaatkan untuk bekerja bagi warga negara asing. Jumlah pekerja asing legal di tahun 2016 menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat kenaikan pengunjung wisatawan sebesar hampir 20% per November 2016. Namun kami menemukan sebuah kejanggalan dari data yang dimiliki pihak imigrasi. Semenjak ada penindakan pekerja asing ilegal, jumlah wisatawan keluar lebih banyak dibandingkan wisatawan yang masuk. Di tahun 2016, pemeriksaan dan pengawasan pekerja asal Tiongkok diperketat. Dan pemerintah mendapatkan 484 pekerja Tiongkok ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Berkedok berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan, pekerja ilegal yang tertangkap menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah. Tim pengawasan orang asing yang tidak dapat menyentuh pekerja ilegal hingga ke pelosok daerah di Indonesia menjadikannya celah bagi para pekerja ilegal yang bekerja hingga tahunan di Indonesia. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.